Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labibatul Masfufah NIM 2020710015. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat memahami ilmu nasih mansuh dan pendapat para ulama tentang nasih mansuh. Manfaat memahami ilmu nasih mansuh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba dan kemaslahatan hamba. Yang kedua, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang ketiga, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengundang kemudahan dan keringanan. Yang kelima, menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah adalah syariat yang paling sempurna, yang telah menghapus syariat-syariat dari agama sebelumnya, karena syariat Islam telah mencakup ajaran-ajaran sebelumnya. Untuk yang keenam, untuk menguji umat Islam dengan perubahan hukum. Apakah dengan perubahan ini mereka masih taat atau sebaliknya? Yang ketujuh, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan kabur. Pendapat ulama tentang nasih mansuh. Pendapat ulama tentang nasih mansuh dan dalil-dalilnya secara umum ada 3 pendapat mengenai nasah ini, yaitu yang pertama, bahwa nasah secara akal bisa menjadi dan secara sam'i atau syar'i telah terjadi. Pendapat ini merupakan ijma' kaum muslimin, sebab kemunculan Abu Muslim al-Ashfahani beserta yang sepaham dengan beliau. Mereka mengemukakan dalil-dalil kebolehan nasah tersebut, baik secara akli maupun secara syar'i, yaitu dalil akli menurut akal, nasah itu tidak dilarang atau akal tidak menganggap mustahil terjadinya nasah itu, sebab nasah itu didasarkan atas kebijakan Allah yang mengetahui kemaslahatan hambanya pada sewaktu-waktu, sehingga Allah menyuruh suatu perbuatan pada waktu tersebut, tetapi Allah mengetahui pula madarat yang mengancam seorang pada waktu yang lain, sehingga melarang sesuatu perbuatan pada waktu yang lain tadi. Hal ini diperkuat dengan praktek-praktek sebagai berikut. Yang pertama, dokter mula-mula menyuruh minum obat bagi pasien, tetapi setelah sembuh disuruh berhenti minum obatnya tadi. Yang kedua, gurunya mengajar, mula-mula memberikan penjelasan yang mudah, kemudian diubah dengan diganti pelajaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, DPR atau DPRD juga sering membuat keputusan atau peraturan tertentu yang telah berjalan beberapa waktu, lalu diubah dengan diganti keputusan peraturan yang lain. Selanjutnya, kalau saja masalah itu tidak boleh menurut akal dan syara', tentunya tidak boleh juga syara' membuat peraturan yang terbatas waktunya, karena peraturan yang terbatas waktunya itu secara tidak langsung bahwa nasah tidak mungkin terjadi secara akal maupun sam'i atau syar'i. Pendapat ini adalah dari kaum Nasrani masa sekarang ini. Mereka menyerang Islam dengan dalih nasah ini. Mereka beranggapan nasah ini adalah bada'. Mereka beralasan terkadang tanpa hikmah dan kadang pula ada hikmahnya, tetapi baru diketahui setelah sebelumnya tidak diketahui. Alasan mereka tidaklah benar, sebab hikmah nasih yang menghapus atau hikmah yang dimansuh atau yang dihapus tentu sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan hambanya dari satu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum yang lain, sudah pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya. Sebenarnya, kaum Yahudi mengakui bahwa syariah Nabi Musa alaihissalam itu menasah kepada hukum-hukum syariah sebelumnya,
Dan memang dalam nas-nas Taurat terdapat beberapa nasakh, seperti diharamkannya sebagian besar hayawan atas Bani Israel setelah sebelumnya diperbolehkan memakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 93, yang artinya semua makanan adalah halal bagi Bani Israel atau Bani Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkannya. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Dalam kitab Taurat pun juga dituturkan bahwa Nabi Adam memperbolehkan kawin antara saudara kandung yang kemudian diharamkan pada masa Nabi Musa alaihissalam. Juga dalam Taurat disebutkan bahwa Nabi Musa mulanya menyuruh membunuh orang-orang yang menyembah sapi kecil atau al-ijlu, tetapi kemudian melarang hal tersebut. C. Bahwa nasakh tidak mungkin terjadi secara akal maupun sam'i atau syar'i. Pendapat ini merupakan pendirian golongan Inaniyah dan Abu Muslim al-Asfahani. Mereka mengakuinya terjadi nasakh menurut logika, tetapi mereka mengatakan dilarang secara syara'. Abu Muslim serta sependapat dengannya berdalil dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Fussilat ayat 42, yang artinya yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Mereka menafsirkan ayat ini bahwa hukum-hukum Al-Quran itu tidak batal atau tidak dihapus selamanya. Padahal menurut Al-Qurtubi, maksud dari ayat di atas adalah hukum-hukum Al-Quran itu tidak akan ada kitab selainnya yang akan menghapuskan atau membatalkan hukum-hukumnya, baik kitab sebelumnya Al-Quran maupun setelahnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.